lagi bersama saya Namora Jaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas sosok pejuang bangsa dan mantan pejabat tinggi negara yang tidak mungkin diangkat jadi pahlawan nasional. Tapi nama beliau akan selalu ada dalam sejarah Indonesia sampai kapanpun selama Indonesia masih ada. Dialah yang bernama Amir Syarifuddin Harahap, atau dikenal dengan nama Mr. Amir Syarifuddin, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 April 1907. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kalau dibahas semua terlalu panjang. Pertama, pada tahun 1926 Amir Syarifuddin diberangkatkan orang tuanya ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, tapi tidak sampai lulus, hanya setahun di Belanda, kemudian kembali ke Indonesia. Kedua, pada tahun 1931 Amir Syarifuddin dibaptis sebagai seorang Kristen oleh pendeta Peter Tambunan di gereja HKBP Kernolong, Batavia. Beliau mengenal ajaran Kristen ketika beliau belajar di Belanda. Setelah jadi seorang Kristen, beliau aktif di dalam pelayanan, bahkan jadi sintua atau penatua. Dalam berkhotbah, Amir Syarifuddin tidak pernah mengaitkan dengan politik dan paham ideologi yang dianut. Kemana-mana selalu membawa Alkitab, dan beliau ikut membidani kelahiran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau dikenal dengan GMKI. Masa pergerakan nasional. Pertama, masa penjajahan di Indonesia. Amir Syarifuddin salah satu tokoh muda yang terkenal keras menentang kekuasaan Belanda di Indonesia dan aktif di beberapa organisasi pergerakan nasional. Beliau membentuk organisasi Perhimpunan Partai Politik Indonesia atau dikenal dengan PPPI yang menjadi pelopor dan pelaksana Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kedua, masa penjajahan Jepang di Indonesia. Amir Syarifuddin sangat terkenal dengan pergerakan bawah tanahnya dalam melawan kekuasaan fasis Jepang sehingga beliau sering keluar masuk penjara. Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang, tapi gagal dan akhirnya beliau ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Beruntung, Amir bisa lolos ketika Jepang dikalahkan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Momen itu dimanfaatkan untuk kabur dan kembali ke Jakarta untuk menduduki jabatan Menteri Penerangan, di mana beliau ditunjuk dalam sidang PPKI kedua. Ini bukti bahwa beliau sangat diperhitungkan. Di penjara pun beliau ditunjuk sebagai menteri. Masa proklamasi. Amir Syarifuddin didaulat atau ditunjuk golongan muda untuk membacakan teks proklamasi. Tapi karena beliau belum tiba di Jakarta dan takut kelamaan, golongan muda pun menunjuk Sultan Syaril. Namun Sultan Syaril menolak dan mengarahkan agar proklamasi dibacakan Soekarno. Jadilah proklamasi dibacakan Soekarno. Awal kemerdekaan, Amir Syarifuddin bergabung dengan Sultan Syaril di Partai Sosialis Indonesia. Karir politik. Pertama, Menteri Penerangan masa Kabinet Sultan Syaril 1 mulai 2 September 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Kedua, Menteri Pertahanan masa Kabinet Sultan Syaril II mulai 14 November 1945 sampai dengan 29 Januari 1948. Waktu Amir menjabat Menteri Pertahanan, beliau membangun dasar pembentukan ketentaraan Indonesia dan merekrut para laskar-laskar pejuang masuk Tentara Indonesia atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Ketiga, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan mulai
3 Juli 1947 sampai dengan 29 Januari 1948. Ketika Amir menjabat Perdana Menteri, beliau mewakili Indonesia dalam perundingan Renville. Perundingan Renville menjadi petaka bagi karir politik Amir Syarifuddin karena hasil perundingan Renville merugikan Indonesia, di mana wilayah Indonesia berkurang. Memang dalam perundingan Renville harus diakui Indonesia adalah di posisi lemah karena Indonesia baru diserang Belanda dalam agresi militer pertama, dan Indonesia harus menerima hasilnya. Kalau tidak, Indonesia akan dihilangkan dari peta dunia oleh Belanda. Dengan terpaksa dan didesak dari dalam negeri serta dukungan dari partai besar yaitu Masyumi dan PNI, maka Amir Syarifuddin pun mau menandatangani hasil perundingan Renville. Ditambah Amir Syarifuddin tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat sebagai pihak penengah antara Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville, karena Amir berhaluan politik sayap kiri atau sosialis yang jelas musuh utama Amerika Serikat dan harus disingkirkan. Kejatuhan Amir Syarifuddin yang pertama berawal dari perundingan Renville, di mana Amir dianggap gagal dan dituntut lawan politiknya untuk mundur dari jabatannya. Ditambah secara tiba-tiba Partai Masyumi dan PNI menarik dukungannya terhadap Amir Syarifuddin. Maka dengan penuh tanggung jawab, Amir Syarifuddin meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan Muhammad Hatta. Yang kedua, yaitu ketika Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat untuk menghimpun para laskar-laskar pejuang dan tentara yang diberhentikan untuk menentang kebijakan Perdana Menteri Muhammad, yaitu organisasi dan rasionalisasi militer untuk mengurangi jumlah tentara Indonesia dan menolak laskar-laskar pejuang masuk tentara Indonesia. Sedangkan yang ketiga, ketika Amir bergabung dengan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin Musso untuk menentang kebijakan pemerintah dan melakukan pemberontakan di Madiun, serta memproklamirkan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia, dan tindakan ini tidak bisa kita terima dan harus ditumpas. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui, yang memproklamirkan negara Soviet Indonesia adalah Sumarni, salah satu tokoh pemberontak PKI Madiun, dan ini semua tanpa sepengetahuan dan di luar kendali Amir Syarifuddin. Karena pada waktu negara Soviet Indonesia diproklamirkan di Madiun, Amir berada di malam dalam rangka konvensi partai. Pemberontakan PKI Madiun 1948 akhirnya dapat ditumpas. Musso mati waktu penumpasan, sedangkan Amir Syarifuddin melarikan diri bersama pengikutnya. Pelarian Amir Syarifuddin tidak bertahan lama. Akhirnya beliau ditangkap dan dieksekusi tanpa diadili. Ini yang kita sesalkan dari pemerintah pada waktu itu. Kenapa pemerintah tidak memberi kesempatan kepada Amir, sang pejuang bangsa, untuk membela diri? Yang miris lagi, beliau sempat diarak oleh tentara yang dia besarkan itu sebagai pesakitan dengan kesalahan yang belum terbukti. Ketika Amir dalam posisi yang sulit, semua sahabat pejuangnya melupakannya, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan yang lainnya. Sebelum Amir Syarifuddin dieksekusi, beliau meminta kepada militer agar diberi kesempatan untuk berdoa menulis surat, dan beliau minta secara khusus kepada militer agar beliau dikuburkan nantinya bersama Alkitab yang selalu dia bawa kemana-mana. Inilah akhir tragis dari pejuang bangsa dan pejabat tinggi negara menjadi buronan negara, dieksekusi tanpa diadili dan dilupakan rekan-rekan seperjuangannya. Nasibmu sang pejuang bangsa, perjuanganmu yang begitu banyak harus terkubur dalam-dalam dengan satu kesalahan yang tidak pernah terbukti. Ini semua harus terjadi
bangsa Indonesia harus mengorbankan putra terbaiknya demi mempertahankan kemerdekaannya. Semoga kelak kebenaran akan terkuak demi terangnya sejarah bangsa yang kita cinta ini. Sekian dan terima kasih.